Segala kehidupan adalah gema dari gerak yang tak pernah berhenti. Denyut sunyi yang terus berulang bahkan ketika dunia tampak diam. Di balik kanopi hutan yang rapat, di antara batang-batang tua yang menyimpan sejarah hujan dan cahaya, hidup seekor burung kecil dengan dada jingga dan mata waspada. Burung Anis, penjelajah waktu dan musim, penafsir perubahan bumi dalam bahasa sayap dan suara. Keberadaannya tidak mencolok, namun kehadirannya mengikat banyak proses alam yang berlangsung perlahan, tanpa sorak, tanpa penanda. Pada awalnya selalu ada kegelapan. Gelap sebelum fajar, gelap di lantai hutan yang lembab, gelap di bawah lapisan daun gugur tempat serangga bersembunyi. Dalam gelap itu, burung Anis berdiri, diam, menunggu, mendengarkan getaran halus tanah dan udara. Sistem sarafnya terlatih oleh evolusi membaca dunia bukan hanya dengan penglihatan, tetapi dengan waktu, suhu, dan irama biologis yang tertanam jauh di dalam sel-selnya. Burung Anis termasuk kelompok Turdidae, keluarga burung pengkicau yang tersebar luas di berbagai belahan dunia. Di Asia Tenggara, anis merah Zoothera citrina dikenal sebagai spesies migran parsial, berpindah mengikuti perubahan musim dan ketersediaan sumber daya. Migrasi ini bukan keputusan sadar, melainkan respons fisiologis terhadap panjang hari, hormon, dan cadangan energi. Sebuah mekanisme biologis yang diwariskan lintas generasi tanpa catatan tertulis, tanpa ingatan individual. Ketika matahari perlahan naik, cahaya menembus sela dedaunan, memantul pada bulu anis yang tersusun rapat dan aerodinamis. Struktur bulu ini bukan hanya alat terbang, tetapi juga pengatur suhu dan perlindungan dari hujan tropis. Setiap helai bulu saling mengunci, membentuk lapisan isolasi yang menjaga panas tubuh tetap stabil. Sebuah keharusan bagi makhluk endotermik yang metabolisme hidupnya bergantung pada keseimbangan energi yang rapuh. Di pagi hari, hutan mulai bersuara. Suara serangga, suara angin, suara air jauh di dasar lembah. Dan di antara semuanya, muncul nyanyian Anis, bening, bertingkat, terukur. Nyanyian itu bukan sekedar bunyi. Secara ilmiah, vokalisasi burung Anis berfungsi sebagai penanda wilayah dan sinyal reproduksi. Gelombang suara diproduksi oleh syrinx, organ vokal khas burung yang memungkinkan kontrol nada dan frekuensi dengan presisi tinggi. Dalam struktur nada yang tampak sederhana, tersembunyi informasi tentang kesehatan, usia, dan kekuatan genetik, pesan biologis yang hanya dipahami oleh sesamanya. Tanpa cahaya, tanpa suara, kehidupan tak dapat berlangsung. Namun, dengan cahaya dan suara yang tepat, siklus mulai kembali. Di lantai hutan, Anis bergerak perlahan, melompat singkat, berhenti, mengamati. Pola ini mencerminkan strategi mencari makan yang efisien. Dengan penglihatan binokular terbatas namun kepekaan gerak tinggi, Anis mendeteksi serangga, cacing tanah, dan larva yang muncul setelah hujan. Setiap mangsa menyediakan protein dan lemak, bahan bakar untuk metabolisme tinggi dan perjalanan jauh yang menanti. Proses ini tampak sederhana, tetapi berdampak luas. Dengan memangsa invertebrata, Anis membantu mengendalikan populasi serangga, menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Di waktu yang sama, ketika memakan buah-buahan kecil, Anis menjadi agen penyebar biji, membawa materi genetik tumbuhan ke tempat baru, memungkinkan regenerasi vegetasi di area yang terganggu. Peran ini berlangsung tanpa kesadaran, tanpa iniat, hanya mengikuti hukum alam yang bekerja melalui tubuhnya. Musim berganti tanpa upacara. Udara menjadi lebih dingin. Panjang hari berubah. Perubahan ini memicu migrasi. Pada Anis, migrasi dikendalikan oleh perubahan hormon seperti melatonin dan gonadotropin yang mempengaruhi perilaku dan fisiologi. Lemak disimpan di bawah kulit, otot dada menguat, dan dorongan untuk bergerak meningkat. Malam hari menjadi waktu perjalanan, ketika udara lebih stabil dan predator berkurang. Dengan bantuan medan magnet bumi dan petunjuk visual bintang, Anis menempuh ratusan hingga ribuan kilometer, menyeberangi batas yang tak dikenalnya sebagai garis politik.
Dalam penerbangan malam itu, ada keheningan. Sayap bergerak ritmis, nafas teratur, gelap menyelimuti segalanya. Tidak semua Anis tiba. Sebagian jatuh oleh badai, sebagian kelelahan, sebagian oleh perubahan lanskap yang terlalu cepat. Fragmentasi hutan, polusi listrik, dan hilangnya habitat menjadikan perjalanan purba ini semakin berisiko. Data ilmiah menunjukkan bahwa populasi burung migran global mengalami penurunan signifikan dalam beberapa dekade terakhir, sebuah indikator senyap dari ketidakseimbangan ekosistem yang lebih luas. Namun, kehidupan tetap mencoba, selalu mencoba. Ketika musim berbiak tiba, Anis memilih tempat tersembunyi. Sarang dibangun dari ranting halus, daun kering dan lumut, direkatkan dengan tanah dan air liur. Telur-telur diletakkan, berwarna pucat, rapuh, menyimpan potensi kehidupan. Inkubasi berlangsung dalam keheningan. Suhu dijaga dengan presisi oleh tubuh induk karena beberapa derajat saja dapat menentukan keberhasilan embrio. Di dalam telur, sel membelah. Jantung mulai berdetak, sistem saraf terbentuk. Proses embriogenesis ini mengikuti pola genetik yang telah disempurnakan selama miliaran tahun evolusi. Tidak ada ruang untuk improvisasi. Setiap tahapan terjadi pada waktunya di bawah pengaruh suhu, oksigen, dan nutrisi. Ketika menetas, burung Anis lahir buta dan tak berbulu, sepenuhnya bergantung. Pemberian makan intensif memastikan pertumbuhan cepat, karena jendela waktu untuk bertahan hidup sangat sempit. Hari demi hari, bulu tumbuh, mata terbuka, sayap menguat. Akhirnya, satu persatu mereka melompat keluar dari sarang, memasuki dunia yang penuh resiko dan peluang. Tidak semua akan dewasa. Statistik alam tidak mengenal belas kasihan. Namun cukup banyak yang bertahan untuk menjaga kesinambungan spesies, untuk melanjutkan nyanyian yang sama, gerakan yang sama, siklus yang sama. Burung Anis tidak mengetahui perannya. Dia tidak memahami istilah ekologi, populasi, atau keseimbangan. Namun melalui keberadaannya yang sederhana dan berulang, dia menjadi bagian dari jaringan kehidupan yang saling bergantung. Hilangnya satu simpul akan mengguncangkan yang lain. Perlahan, hampir tak terasa, hingga perubahan menjadi nyata. Dan ketika satu Anis tua akhirnya berhenti bernapas, tubuhnya kembali ke tanah. Nutrien dilepaskan, mikroorganisme bekerja, siklus dimulai lagi. Dari kematian, tumbuh kehidupan lain. Dari keheningan, muncul suara baru. Begitulah alam bekerja, tanpa pengumuman, tanpa akhir mutlak. Dalam ritme panjang bumi, burung Anis hanyalah satu nada kecil. Namun nada itu penting, karena dari kumpulan nada itulah tercipta harmoni. Selama hutan masih berdiri, selama musim masih berganti, selama cahaya dan gelap terus saling menyusul, nyanyian itu akan kembali terdengar, menandakan bahwa keseimbangan, meski rapuh, masih berlanjut. Hutan tidak pernah benar-benar sama dari satu tempat ke tempat lain. Ia berlapis, ia bertingkat, ia bernafas berbeda di setiap ketinggian. Di dataran rendah, udara lebih hangat dan berat. Tanah lembab sepanjang tahun, dipenuhi serasah daun yang membusuk perlahan, menjadi ruang hidup utama bagi burung Anis. Disinilah serangga tanah melimpah. Disinilah buah-buah kecil tumbuh dekat permukaan. Dan disinilah Anis menemukan ritme hariannya. Namun ketika ketinggian bertambah, suhu turun, cahaya berubah, dan vegetasi menyempit. Di lereng pegunungan, Anis yang sama harus menyesuaikan diri dengan kabut pagi, embun yang lebih tebal, dan musim yang lebih singkat. Adaptasi ini bukan perubahan bentuk yang dramatis, melainkan penyesuaian halus pada perilaku dan waktu.
Jam biologis Anis berputar sedikit lebih lambat di udara dingin. Aktivitas makan dimulai lebih siang, dan energi disimpan lebih hati-hati. Dalam skala evolusi, kemampuan bertahan di berbagai lanskap ini memperluas peluang hidup spesies, sekaligus mengikatnya lebih dalam pada stabilitas lingkungan. Ketika hujan turun, dunia menyempit, daun bergetar, tanah terbuka, serangga muncul. Anis turun lebih dekat ke permukaan, melompat di antara genangan kecil, memanfaatkan momen singkat ketika sumber makanan paling mudah diakses. Hujan bukan gangguan, melainkan bagian dari siklus kerja alam, pemicu proses yang telah berulang selama ribuan generasi. Air melunakkan tanah, mempercepat dekomposisi, dan membuka kembali rantai energi yang mengalir dari mikroorganisme ke burung, dari burung ke ekosistem yang lebih luas. Lalu hujan berhenti, dan keheningan kembali mengambil alih. Keheningan bukanlah kekosongan. Dalam ekologi, keheningan adalah ruang. Ruang bagi pemulihan, ruang bagi observasi, ruang bagi keputusan biologis yang tidak tergesa-gesa. Burung Anis seringkali berhenti bernyanyi dalam waktu lama, berdiri diam di bawah naungan, hanya bergerak ketika perlu. Dalam diam itu, energi disimpan, ancaman dinilai, dan keseimbangan internal dijaga. Malam datang tanpa suara keras, cahaya memudar lambat laun, suhu turun sedikit demi sedikit. Pada malam hari, Anis beristirahat di cabang rendah atau semak rapat, memilih lokasi yang meminimalkan paparan predator dan kehilangan panas. Detak jantung melambat, metabolisme menurun, dan tubuh memasuki fase pemulihan. Tidur pada burung tidak sepenuhnya lelap. Satu bagian otak tetap waspada. Sebuah adaptasi neurologis yang memungkinkan respons cepat jika bahaya mendekat. Tanpa cahaya, tanpa suara, kehidupan tetap berjalan. Lebih lambat, lebih dalam. Namun ritme purba ini kini menghadapi perubahan yang tidak selalu bertahap. Perubahan iklim menggeser pola hujan dan suhu dalam skala waktu yang lebih singkat daripada kemampuan adaptasi banyak spesies. Musim berbiak datang lebih awal atau terlambat. Ketersediaan serangga tidak lagi sinkron dengan kebutuhan anak. Dan jalur migrasi yang dulu stabil menjadi penuh ketidakpastian. Pada burung Anis, dampak ini terlihat dalam penurunan keberhasilan reproduksi di beberapa wilayah, serta perubahan distribusi ketinggian tempat hidup. Individu yang tidak mampu menyesuaikan diri akan hilang dari populasi, sementara yang bertahan membawa kombinasi sifat yang sedikit berbeda. Proses seleksi alam kembali bekerja, bukan sebagai kekuatan kejam, melainkan sebagai mekanisme penyeimbang yang tak terelakkan. Namun seleksi alam membutuhkan waktu, dan waktu tidak selalu tersedia. Ketika hutan ditebang dan digantikan ruang kosong, Anis tidak menemukan alternatif yang setara. Ketergantungannya pada struktur lantai hutan, naungan, dan keberagaman mikrohabitat membuatnya sulit hidup di lanskap yang disederhanakan. Hilangnya Anis bukan hanya hilangnya satu spesies burung, tetapi hilangnya fungsi, pengendalian serangga, penyebaran biji, dan nyanyian yang menandai pagi. Meski demikian, selama masih ada fragmen hutan yang utuh, siklus itu belum sepenuhnya terputus. Di tempat-tempat sunyi yang tersisa, Anis tetap menetas, tetap belajar terbang, tetap mengikuti panggilan musim. Setiap individu baru adalah kelanjutan dari garis panjang kehidupan yang telah melewati perubahan iklim purba, pergeseran benua, dan kepunahan massal. Dan suatu hari, ketika fajar kembali menyentuh dedaunan basah, nyanyian itu terdengar lagi. Tidak lebih keras, tidak lebih panjang, tetapi cukup. Cukup untuk menandakan bahwa kehidupan masih menemukan jalannya.
Begitulah keseimbangan alam bekerja. Rapuh namun berulang. Sederhana namun saling terikat. Burung Anis dengan tubuh kecil dan perjalanan panjangnya menjadi pengingat bahwa kelangsungan bukan tentang kekuatan tunggal, melainkan tentang keterhubungan. Selama siklus itu terus berputar, makan dan dimakan, lahir dan mati, suara dan keheningan, koloni bertahan, spesies berlanjut, dan alam menjaga dirinya sendiri, perlahan, tanpa pernah benar-benar berhenti. Waktu, bagi alam, bukan garis lurus. Ia berlapis, ia berulang, ia melingkar kembali ke titik yang tampak serupa, namun tak pernah benar-benar sama. Di dalam hutan yang terus berubah itu, burung Anis hidup di antara ingatan genetik dan kenyataan baru. Setiap individu membawa peta tak kasat mata tentang cara hidup. Kapan bernyanyi, kapan diam, kapan berpindah, kapan bertahan. Peta ini tidak tersimpan dalam pikiran sadar, melainkan tertulis dalam urutan molekul DNA, dalam ekspresi gen yang aktif atau diam sesuai kondisi lingkungan. Ilmu biologi menyebutnya plastisitas fenotipik. Kemampuan satu organisme menyesuaikan perilaku dan fisiologinya tanpa mengubah dasar genetiknya. Pada Anis, plastisitas ini tampak dalam fleksibilitas waktu berbiak, variasi pilihan makanan, dan toleransi terhadap rentang suhu yang cukup luas. Namun kemampuan ini memiliki batas. Ketika perubahan melampaui ambang tertentu, adaptasi tidak lagi cukup cepat. Disitulah ketegangan muncul. Antara kecepatan alam dan kecepatan perubahan. Antara siklus lama dan tekanan baru. Di pagi yang berkabut, burung Anis muda mencoba menirukan nyanyian induknya. Nada belum stabil, ritme belum sempurna. Latihan ini penting karena nyanyian bukan hanya ekspresi, melainkan identitas. Burung yang tidak mampu menyanyikan pola yang tepat akan sulit mempertahankan wilayah atau menarik pasangan. Dalam konteks ini, suara menjadi penentu kelangsungan garis keturunan. Proses belajar ini berlangsung berulang-ulang, dari hari ke hari, hingga suara itu menyatu dengan tubuhnya. Ketika akhirnya Anis dewasa bernyanyi sendiri, ia tidak menciptakan sesuatu yang baru. Ia melanjutkan. Ia menjaga kesinambungan informasi biologis yang telah bertahan lintas generasi. Dan di antara nyanyian itu, ada jeda. Jeda yang panjang. Jeda yang bermakna. Jeda memberi ruang bagi alam untuk bernapas. Bagi serangga untuk muncul kembali, bagi tumbuhan untuk berfotosintesis tanpa gangguan, bagi energi untuk mengalir tanpa hambatan. Dalam ekosistem yang sehat, tidak ada dominasi tunggal. Setiap organisme mengambil secukupnya, meninggalkan cukup bagi yang lain. Ketika satu Anis mati, tubuhnya menjadi sumber energi baru. Jaringan lunak terurai, unsur hara kembali ke tanah, diserap rukur, naik menjadi daun, lalu buah. Buah dimakan Anis lain. Materi yang sama bergerak dalam bentuk berbeda, mengikuti hukum kekekalan energi dan materi. Tidak ada yang benar-benar hilang. Yang ada hanyalah perubahan wujud. Siklus ini tidak membutuhkan pengawasan, tidak memerlukan niat. Ia bekerja karena keseimbangan internalnya terjaga. Namun keseimbangan bukan keadaan statis. Ia adalah proses aktif, hasil dari jutaan interaksi kecil yang terus berlangsung. Ketika satu komponen melemah, yang lain ikut terpengaruh. Burung Anis dengan seluruh keterbatasannya adalah bagian dari mekanisme ini. Ia bukan pusat, tetapi simpul. Dan simpul yang terlepas dapat mengubah bentuk keseluruhan jaring. Di senja hari, cahaya kembali meredup. Bayangan memanjang, aktivitas melambat. Anis terakhir berhenti bergerak. Memilih tempat bertengger yang aman. Hari itu berakhir. Bukan sebagai penutupan mutlak,
melainkan sebagai transisi. Malam datang membawa pemulihan, membawa persiapan bagi hari berikutnya. Esok proses akan berulang. Makan, bernyanyi, berpindah, diam. Dan selama pengulangan itu masih mungkin terjadi, selama hutan masih menyediakan ruang bagi langkah kecil dan sayap ringan, kehidupan akan terus menemukan bentuknya. Koloni mungkin menyusut atau berpindah. Individu datang dan pergi. Tetapi pola besar tetap berlanjut. Menjaga denyut ekosistem tetap terasa. Dalam skala semesta, burung anis hanyalah satu fragmen singkat. Namun bagi hutan, bagi siklus tanah dan cahaya, keberadaannya adalah bagian dari keseimbangan yang lebih luas. Sebuah pengingat bahwa kelangsungan bukan tentang kekuatan tunggal, melainkan tentang keteraturan yang setia diulang, hari demi hari, generasi demi generasi.